Hai Kolabers, jumpa lagi di Ngondek, ngobrol dengan Kolabora. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita kedatangan tamu nih, seorang wanita. Karena Ngondek hari ini masih di topik yang sama, yaitu womanpreneur. Untuk tamu spesial hari ini yaitu Tina Devi Hussein. Apa kabar? Baik. Nah, sebelumnya biar enak nih, kita nyebutnya apa nih buat teman-teman Kolabers? Bisa Kak, Mbak, atau Ibu nih? Yang pasti jangan ibu, saya menolak tua ya. Jadi mendingan panggil Mbak aja nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita panggilnya Mbak Devi ya. Oke. Sebelumnya, mohon dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan saat ini Mbak Devi sedang menjalankan bisnis atau usaha apa sih? Sebelumnya nama saya Tina Devi. Cuma sih lebih enak kalau manggilnya Devi. Di mana-mana sih orang-orang manggil aku Devi. Kalau sekarang aku sedang ngejalanin usaha ini, usaha untuk wedding organizer. Semuanya kita usahakan all in package. Jadi mulai dari head to toe kita usahain, kita lengkapin semua. Jadi komplit ya Mbak ya? Ya, kita usahakan sekomplit mungkin. Nah, di profilnya Mbak Devi kan menjabat sebagai owner IDP Wedding. Iya. Kalau boleh tahu, apa sih kepanjangnya IDP itu Mbak? Sebenarnya IDP sendiri itu bukan suatu kepanjangan atau apa. Sebenarnya itu salah tulis sebenarnya awalnya itu. Awalnya nama kita itu Indah Pertiwi Salon, kalau disingkatkan jadi IPS. Nah, ketika dipercetakan, si orang percetakannya ini salah ngetik. Jadi bukannya IPS jadinya IDP. Ya udah, sejak dari itu daripada kita ngubah label, ngubah semuanya secara keseluruhan, ya udah kita terusin aja jadi IDP Wedding jatuhnya. Oh gitu. Biar nggak pusing ya Mbak ya? Biar nggak pusing. Nah, di program Ngondek hari ini kita tidak membahas wedding organizer-nya Mbak. Ya. Tapi kita akan membahas lebih spesifik sedikit ke arah usaha tata rias pengantin. Untuk usaha tata rias pengantin ini, kira-kira sudah berapa lama sih dijalankan? Dan awalnya kenapa Mbak Devi mau menjalankan usaha ini? Apakah karena hobi, atau usaha turun-temurun, atau memang usaha yang menjanjikan Mbak? Sebenarnya awalnya tuh aku kerjanya dan aktivitasnya bukan di bagian WO. Aku sendiri lulusannya dari sekolah fashion design. Lebih ke pattern making dan fashion design. Tapi karena orang tua punya usaha ini, secara kebetulan nggak ada yang bantuin, ya lama-lama aku ikut bantuin. Jadi terjun ya? Ya, jadi terjun awalnya. Kemudian ya kebetulan kan dia kerjanya Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Awalnya masih ke handle nih. Oh yaudah, aku hari kerja aku kerja, weekend aku bantuin. Ternyata lama-lama nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya ya aku lebih mengorbankan usaha kantor ini. Kerjaan kantornya dikorbanin, ya udah full time di WO ini, usaha jadi, wedding. Mungkin waktu itu jadi karena susah bagi waktu ya? Iya, karena biar gimana pun juga kita kan udah capek tuh dari Jumat, Sabtu, Minggunya. Untuk bangun pagi hari Senin tuh mata berat banget. Jadi ya sudahlah, daripada masuk kantor diomelin, ya sudah, kita lepaskan. Mantap. Usaha tata rias pengantin ini apakah hanya menjual jasa make up pengantin saja Mbak? Atau ada yang lainnya? Enggak, semuanya. Kita mulai dari dekorasi, mulai dari rias, mulai dari busana, mulai dari pre-wed, ada maternity juga, ada catering. Semua kita coba lengkapin. Untuk upacara adat juga kita siapin. Nah, kan saat ini Mbak Devi domisili di Tangerang nih, ya. Kalau saya baca. Nah, target pasarnya apakah hanya fokus di area Tangerang saja atau Jabodetabek? Kita sih sampai saat ini tidak pernah memfokuskan diri untuk daerah Tangerang saja. Justru untuk lebih nyebarin gitu. Kita sampai saat ini alhamdulillah sudah pernah untuk pekerjaan make up sendiri ya, karena kan yang paling gampang memang make up. Kita sudah pernah nyampe ke yang terakhir itu Manado, paling jauh saya. Manado, Jogja, pernah sampai ke Bali juga, tapi untuk make upnya aja, karena make up kan paket yang paling gampang diangkat kan. Jauh juga ya sampai ke Bali ya. Iya. Kalau untuk dekorasi mungkin kalau untuk luar kota kita harus punya
persiapan yang jauh lebih matang ya. Nah, saya jadi penasaran nih Mbak, untuk tata rias pengantin, ya kan? Nah, kira-kira pernah nggak sih IDP ini mendapatkan klien gitu? Kan kadang-kadang wataknya klien itu beda-beda ya. Wah banget. Nah, yang saya tahu nih bayangannya tuh ngerias itu bukan waktu yang sebentar, ya kan? Iya. Apakah dari klien itu yang berbeda-beda itu, mungkin apakah dari artis misalkan, karakternya seperti apa sih? Apakah nanti mereka banyak maunya atau, nah bagaimana cara Justru yang paling susah itu memenuhinya? ngerias, memegang kerjaan orang yang nggak pede sama dirinya dia sendiri, itu yang paling susah. Kalau orang yang pede, orang yang nyaman sama dirinya sendiri, mereka tuh pasti udah percaya. Mau diapain aja, mereka yakin karena mereka jadinya cantik, ya udah mereka percaya. Tapi kalau orang yang sudah tidak pede, yang confidence-nya rendah, itu susah. Kita yakinin sendiri pun susah, walaupun sebenarnya nggak ada yang salah, cuma di dalam diri mereka tuh udah ngerasa yang kayaknya kurang, muka gue kurang nih, kayaknya semuanya serba kurang. Nah itu yang susah sebenarnya. Dan mungkin memang kalau menuju hari pernikahan itu kan tekanannya jauh lebih tinggi tuh. Mulai dari keluarga, mulai dari temen, terus mulai dari tante-tante, om-om. Nah itu yang bikin pengantin juga lebih stresnya lebih tinggi. Karena banyak campur tangan ya yang terlibat. Campur tangan. Yang bukannya membantu justru malah lebih memperkeruh. Biasanya banyak yang seperti itu. Nah, kan kita tahu nih Mbak, saat ini kan kita masih dalam kondisi pandemi nih. Nah, selama pandemi COVID-19 ini, apakah usaha Mbak Devi ini menurun? Kalau di awal pandemi di tahun 2020 bukannya menurun lagi, itu bikin stres. Iya kan, pembatasan awal itu kita nggak boleh ngadain acara apapun kan. Iya. Kasiannya itu mereka yang udah ngeset dari jauh-jauh hari, tiba-tiba nggak bisa, harus kawin, harus di KUA, itu pasti stres. Nah, buat mereka stres, buat kita juga stres, karena kan kita jadi bingung kan, konsepnya jadi berubah semua. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Mbak Devi nih untuk dari wedding organizer-nya ini bisa survive? Untuk waktu itu ya mau nggak mau kita 6 bulan perkiraan itu emang harus mengikuti peraturan kan. Kita emang harus tutup total. Nah setelah itu baru tuh di awal-awal kita mulai berani yang untuk peraturan bisa menikah di KUA, ya kita nikah di KUA, tapi kita bikin bukan acara ya sebenarnya. Jadi kayak syukuran teman-teman bisa datang, cuma mungkin kalau dulu belum ada kayak social distancing, belum peraturannya belum ketat lah banget ya. Tapi kita usahain gitu. Sebenarnya jauh lebih ketat ya. Teman jadi menyelenggarakannya di rumah. Di rumah. Tapi tidak boleh terlihat seperti ada acara. Memang kucing-kucingan ya jatuhnya ya. Cuma mungkin di awal saya yakin sih setiap wedding vendor pasti ya seperti itu. Jadi tapi suka apa nggak suka sistemnya akan seperti itu. Bukan berarti sempat vakum juga ya, tapi ada kegiatan, cuman mungkin lebih di awal 6 bulan itu total kita vakum. Vakum. Karena nggak bisa pernikahan juga nggak bisa diselenggarakan. Semuanya acara nggak bisa diselenggarakan. Memang kita 6 bulan awal itu kita vakum, 6 bulan awal COVID ya. Tapi setelahnya itu ya mau nggak mau kita harus bangkit. Nah, apa sih keunggulan dari jasa yang dimiliki oleh Mbak Devi nih dibandingkan dengan kompetitor lain nih Mbak, yang membuat klien-klien itu lebih memilih jasa Mbak Devi? Keuntungannya di kita yang pertama, kita barang punya kita sendiri, dekorasi punya kita, bukan dari vendor luar, catering, dapur dari kita sendiri. Jadi pengantin atau klien bisa request mau makanan atau mau makanan rasanya kurang pedas, kurang asin, itu masih bisa request, atau mungkin diganti menunya itu masih bisa. Karena keunggulannya dapur punya kita.
Oh, jadi semua properti yang IDP Wedding punya itu milik sendiri ya? Iya. Jadi jangan sampai takut jam 12 malam belum dipasang atau jam 3 belum ada dekorasi datang. Nah, itu sih kita bisa jamin nggak seperti itu karena semua barang punya kita sendiri. Oke, oke. Nah, selama ini promosi yang dilakukan oleh Mbak Devi untuk mendapatkan klien melalui apa saja sih, Mbak? Kalau boleh tahu. Kita website ada. Mulai dari website, mulai dari Instagram, mulai dari brosur, mulai dari sekarang event belum ada ya, untuk event pameran masih virtual sistemnya. Terus untuk yang pasti sih kita kembali ke zaman dulu ya, dari mulut ke mulut itu lebih efektif, paling efektif. Oh, dari mulut ke mulut ya. Itu sistem yang nggak pernah mati kayaknya. Klasik. Nah, yang terakhir nih Mbak, kalau saya mau lihat portofolionya usaha Mbak nih, iya, saya bisa lihat di mana ya? Siapa tahu nih, ya kan? Kayak tadi Mbak Devi sebutkan di sosial media ada, ya kan? Seperti Instagram, Facebook dan sebagainya. Boleh dong diinfokan untuk teman-teman kolabers supaya bisa melihat juga, siapa tahu nih ada yang mau rias juga. Untuk websitenya kita di www.idpwedding.com. Untuk Instagramnya juga sama, idpwedding.com. Untuk Instagram pribadi makeupnya sendiri itu pakai nama saya kebetulan, Tina Devi. Oh. Nah, kolabers dicatat ya, siapa tahu kalian butuh makeup, butuh makeup tuh kata Mbak Devi buat persiapan pernikahan kalian. Lamaran juga. Lamaran wah, pokoknya juga bisa. IDP Wedding nih full package loh. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih atas kehadirannya Mbak Devi. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama karena kita juga punya lokasi yang memang tempatnya kebetulan enak banget. Ya. Dan kita juga belum lama buat acara wedding di tempat kita juga, Kak Devi. Keren banget, tadi udah dilihat gitu tempatnya ya? Keren. Terus view-nya juga bagus. Yang pasti anti hujan ya karena di dalam gedung. Iya dong. Oke, Sobat Ngondek, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.